Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7, kelas AKS 4F. Di sini kami akan sedikit menyampaikan materi tentang akuntansi istisna. Sebelum lanjut ke materi, perkenankan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Nisrina Putri Umardani dengan NIM 215, 221, 222. Ada 3 rekan saya, yaitu Ilham Kalamunajat dengan NIM 215, 221, 221. Ada Maliha Azahra dengan NIM 215, 221, 227. Dan Maheswari Nur Isnaini dengan NIM 215, 221, 230. Langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Jadi teman-teman, istisna adalah suatu akad jual beli dalam bentuk pemesanan atau pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang tentunya juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu si penjual dan pembeli. Adapun jenis akad istisna, yang pertama yaitu istisna sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Skema dari akad istisna ini adalah pertama-tama si penjual dan pembeli ini melakukan akad secara langsung. Setelah itu si penjual menyerahkan barangnya kepada si pembeli, kemudian barulah si pembeli ini melakukan pembayaran kepada si penjual. Jenis akad kedua yaitu istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pembeli, di mana untuk memenuhi kewajiban si penjual kepada pembeli ini, penjual harus melakukan akad istisna dengan pihak lain yang mampu atau dapat memenuhi aset yang dipesan oleh si pembeli. Skemanya adalah yang pertama, penjual dan pembeli melakukan akad istisna, kemudian si penjual ini memesan dan membeli produk tersebut kepada pihak lain. Pihak lain tadi adalah produsen atau supplier. Kemudian barulah produk yang sudah dibeli oleh si penjual ini diserahkan kepada si pembeli, kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada si penjual. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan syariah akad istisna, yaitu yang pertama ada pelaku. Di sini terdiri dari penjual dan si pembeli. Ketentuannya adalah mereka, si penjual dan pembeli ini harus sudah cakap hukum dan balik. Lalu kedua ada objek akad yang terdiri dari barang dan harga, di mana barang yang dipesan ini harus sesuai dengan spesifikasi dan waktu penyerahannya pun harus ditetapkan dengan berdasarkan kesepakatan. Bagaimana dengan pembayarannya? Pembayarannya ini dilakukan sesuai kesepakatan juga dan tidak boleh ada hutang di antaranya. Lalu yang terakhir ada ijab qabul. Ini adalah sebuah pernyataan atau ekspresi saling ridho antara kedua belah pihak yang bisa dilakukan secara verbal maupun tertulis. Lalu bagaimana berakhirnya akad istisna? Jadi akad ini akan berakhir ketika terpenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, yaitu si penjual dan pembeli. Ada pula persetujuan bersama untuk menghentikan kontrak tersebut dan pembatalan hukum kontrak. Lalu yang terakhir ada ketika salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dan lagi kan setelah kita ada acara gimana kalau kita pesen kaos untuk menulis kita? Boleh sih Bu, setelah kita kan juga udah pernah langganan di Ilham Negor, jadi kita pesan di situ aja. Yaudah, kita pesen aja yuk. Permisi Pak. Jadi gini Pak, setelah kita mau ada outbound dan mau pesen kaos outbound di tempat Bapak. Untuk spesifikasinya baju dan kaosnya bagaimana sih? Untuk spesifikasinya kan itu ada bahan yang dari 30S. Untuk model dan warna seperti ini dan modelnya bisa makan aja sama kayak ini. Untuk kualitas kaos itu sekitar 65 kilo dan untuk jumlahnya bisa berapa? Jadi untuk kaos itu tersebut nanti kita mau pesen 100 kaos Pak. Baik, untuk total pembayarannya ini sekitar 6.500.000.
mau transfer atau cash. Nanti kalau transfer lewat rekening yang sudah tertera, paling lambat tanggal sekitar 15 hari setelah pemesanan juga. Untuk pembayarannya akan segera kami transfer ya Pak. Dan untuk pesanan saya katakan sudah itu nanti bisa kita tangani. Baik, saya terima ya, saya mengatakan juga. Untuk pengambilannya bisa 30 hari setelah ini. Nanti bisa dikonfirmasi ke bagian administrasi juga. Terima kasih atas pemesannya di sini. Kalian juga bisa bismillah. Terima kasih. Baik Pak, sampai sama nanti pesanannya akan saya ambil setelah diinformasikan dari Bapak. Terima kasih Pak. Nah, dari pesanan tadi, Ilham Taylor mencatat pendapatan, margin keuntungan, dan biaya produksi sebagai berikut. Untuk pengakuan saat pengeluaran biaya, Ilham Taylor mencatat jurnal aset istisna dalam penyelesaian pada kas. Selanjutnya, untuk pengakuan margin keuntungan, yang didebit adalah aset istisna dalam penyelesaian dan beban istisna, sedangkan kreditnya adalah pendapatan istisna. Ketika penagihan, jurnal adalah piutang istisna pada termin istisna. Ketika pesanan telah selesai dan diserahkan, jurnalnya adalah termin istisna pada aset istisna dalam penyelesaian. Lalu untuk mengakui pendapatan, debitnya adalah kas dan margin istisna, kreditnya adalah piutang istisna dan pendapatan istisna. Jadi itu tadi teman-teman pemaparan tentang akuntansi istisna dari kelompok 7. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.